Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Blangkon Revolution. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang seorang karyawan dan seorang pengusaha. Tentunya di perbedaannya ya. Ya, di perbedaan pendapatan dan perbedaan tekanan tentunya. Oke. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang karyawan dulu ya. Usahanya setelah karyawan ini akan saya bahas. Oke. Tentang karyawan atau seorang buruh pabrik atau kerja mengikuti orang. Itu disebut karyawan atau buruh. Entah Anda itu kerja di pabrik garmen, pabrik otomotif, atau pabrik elektronik dan sebagainya, atau di kantor-kantoran, sama saja. Selama Anda menerima gaji dari orang, Anda tetap buruh atau pegawai. Beda lagi kalau Anda yang memberi gaji, Anda itu bosnya. Nah, seperti itu perbedaannya. Ya, kita akan bahas terlebih dahulu tentang penghasilan. Kalau menjadi seorang karyawan atau karyawan perusahaan lah ya, kita itu sudah pasti mendapatkan upah, dan upahnya itu sudah pasti kita bisa memprediksi berapa pendapatan kita per bulan. Contohnya di tahun 2021 ini UMR Indonesia itu berapa? UMR Jakarta lah, kita bahasnya di UMR Jakarta itu masih sekitaran 4,3 atau 4,4, entah sekitaran itu. Jadi penghasilannya itu ya sekitar 4.300.000-an. Nah, itu belum termasuk lemburan ya, itu masih upah pokok. Jadi kita sudah bisa memprediksi pendapatan kita per bulan. Hitung aja kalau kita lembur di hari Sabtu Minggu, satu bulannya kita lembur 4 kali 8 itu sudah berapa? 4 kali 8 ya kan. Sedangkan setiap lembur itu kalau di hari Sabtu Minggu itu ya kita 8 jam kerja itu sudah dihitung lembur kalau Sabtu Minggu. Beda lagi kalau di hari Senin sampai Jumat, kalau kita disuruh long atau nerus di jam-jam seharusnya kita pulang tapi kita masih disuruh bekerja, itu beda lagi. Itu namanya long time atau lembur perpanjang waktu kerja ya, long time hitungannya seperti itu. Jadi kalau per bulan hitung sajalah kita lemburan mendapatkan ibaratnya 50 jam dikalikan sekitar 21.000-nya per jam, itu sudah ketemu berapa. Itulah pendapatan kita setiap satu bulan. Jadi 50 jam kalikan 21.000 ditambahkan gaji pokok kita berapa, 4,3. nanti total semua itu nanti kita akan terkena pajak penghasilan untuk masuk ke negara atau potongan NPWP, dan kita akan menerima potongan juga, potongan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, totalnya siapa ya, pengalaman saya kerja di perusahaan itu sekitar potongan itu 2 jutaan ya. Jadi total semuanya itu tadi dipotong sekitar 2 juta. Nah, itulah penghasilan Anda dalam satu bulan. Kalau Anda masih ngontrak atau masih intinya belum punya rumah sendiri di tempat Anda kerja, ya penghasilan Anda tadi setelah dipotong pajak, dipotong juga biaya pengeluaran listrik, terus biaya bayar kos, biaya makan seharinya selama satu bulan. Nah, nanti akan terlihat satu bulannya itu Anda mendapatkan uang berapa bersihnya ya, itu sudah tidak terpotong apa-apa bersihnya. Nah, sisanya ya itu tadi setelah dipotong makan, bayar kontrakan, terus apa ya, biaya kalau perokok ya biaya beli rokok, beli paketan, beli pulsa dan sebagainya. Jadi penghasilan Anda ibaratkan 10 juta kepotong pajak penghasilan sekitar 2 juta, jadi 8 juta. Buat biaya hidup keseharian selama satu bulan hitunglah 3 juta, jadi berapa? 8, tinggal 5 juta. Pendapatan Anda satu bulannya bersihnya tinggal 5 juta. Nah, seperti itu kalau kita kerja di perusahaan atau menjadi buruh. Nah, sekarang kita akan membandingkan dengan seorang pengusaha. Jadi kalau pengusaha, contohnya pengusaha itu
tidak usah mulu-mulu harus menjadi pengusaha besar atau apa. Soalnya pengusaha itu dari kecil lama-lama menjadi besar. Kita contohkan saja seperti angkringan, usaha angkringan atau warkop atau buka bakso. Nah, itu kan kita sudah menjadi pengusaha, ya kan? Kita sudah menjadi bosnya. Walaupun penghasilan kita belum sebanding dengan penghasilan ketika kita kerja di perusahaan orang atau menjadi buruh di perusahaan. Kalau awal-awal merintis ya nikmati prosesnya, pasti akan mengalami perbedaan yang sangat signifikan. Contohnya kita sebulan bisa menerima 10 juta, mungkin kalau kita awal-awal berusaha kita akan mendapatkan satu hari itu paling berapa, 50.000 atau 30.000, tapi itu kan proses menuju kesuksesan. Nah, kuncinya menjadi seorang pengusaha itu apa? Sabar. Cuman itu aja modalnya, sabar. Kita punya modal besar, bisa buka toko, bisa buka cabang di mana-mana. Kalau kita tidak sabar ya akan gulung tikar. Nah, jadi modal utamanya itu sabar, kedua modal, ketiga itu tekun dan ulet. Ya sudah, itu saja. Modal menjadi seorang pengusaha itu cuman itu. Nah, kalau menjadi seorang pengusaha itu kita tidak bisa memprediksi penghasilan kita sehari atau sebulan itu berapa. Naik turun kalau menjadi pengusaha itu. Kadang kita bisa lebih dari seorang buruh pabrik atau seorang tenaga kerja, kita bisa melebihi itu, bahkan bisa kurang dari itu. Jadi kalau menjadi seorang pengusaha itu kita belum bisa memprediksi penghasilan kita per bulan itu berapa. Kita tidak bisa memprediksi karena itu akan naik turun tergantung minat orang. Ada motor bentar. Nah, tergantung rame atau tidaknya di tempat usaha kita. Nah, contohnya saya ini sendiri, saya korban PHK lah, hitungannya seperti itu. Saya korban PHK dan saya di sini usaha kecil-kecilan, membuka pom mini dan warung kopi, goreng-gorengan. Ya, ini saya sudah berjalan sekitar kurang lebih 1 bulan, 1 bulan kurang berapa hari lah. Ya, penghasilannya emang sangat beda jauh dengan ketika saya kerja di perusahaan. Karena kalau di perusahaan ibaratnya kita menerima 10 juta per bulan, sekarang di bawah itu karena kita masih merintis untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Ibaratnya kita itu sedang sekolah lagi lah. Kita membuka bisnis baru, usaha baru kecil-kecilan. Nah, usaha besar itu berawal dari usaha kecil yang ditekuni, yang diniati, dan yang itu tadi kuncinya, sabar. Nah, kalau orang sabar itu lama-lama akan menjadi besar. Ya, mudah-mudahan dengan usaha saya ini, dengan kesabaran saya, mudah-mudahan saya masih bisa bersabar ya untuk mendapatkan yang lebih baik lagi penghasilannya. Nah, jadi perbedaannya menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang pengusaha yaitu tadi. Kalau karyawan kita masih bisa kita masih mendapat tekanan dari atasan kita harus on time kerjanya. Nah, seperti itu kan, kita kalau kesalahan sedikit aja, kadang kalau bosnya kurang enak aja kita disalah-salahin, dimaki-maki lah, seperti itu. Tapi beda lagi kalau Anda menjadi seorang pengusaha, karena Anda sendiri yang mengatur waktunya, Anda sendiri yang mengatur bisnisnya, tidak ada yang mengatur kecuali Anda sendiri. Nah, mungkin itu dulu dari saya, perbedaan dari seorang pengusaha dan pegawai swasta. Ya, perbedaannya ya cukup banyak lah ya kan, tapi nikmati prosesnya. Untuk Anda yang masih menjadi pekerja swasta, saran dari saya, kumpulkanlah uang Anda atau penghasilan Anda sebanyak-banyaknya, kalian kumpulkan, kalian buka usaha sendiri di rumah. Kalau Anda sudah berkeluarga, usaha Anda biar dijalankan istri Anda masih bekerja di suatu perusahaan. Nah, ketika bisnis Anda itu sudah berkembang dan istri Anda itu merasa keteter, Anda bisa resign atau keluar dari perusahaan di mana tempat Anda kerja. Jadi
Sebenarnya kerja di perusahaan orang itu kita harus pintar-pintar sendiri mengatur pengeluaran, mengatur pendapatan, ya kan, untuk menjadi lebih baik lagi. Apakah Anda akan sampai tua tetap di perusahaan, kan itu pilihan Anda sendiri. Jadi kalau saran saya, kumpulkan uang sebanyaknya, modal sebanyak-banyaknya untuk mendirikan sebuah usaha yang mungkin bisa membuka lowongan kerja buat orang lain. Jadi kita bisa menarik tenaga kerja untuk kerja kepada kita. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita menjadi bosnya, walaupun kita membayar karyawan kita itu di bawah di bawah pendapatan UMR. Nah, di bawah pendapatan UMR. Contohnya kalau kita buka usaha bakso, kita kan mungkin kalau UMR di daerah Jakarta sekitar 4 lebih ya, 4 lebih lah, hitungannya seperti 4 lebih. Kita dengan membayar karyawan 2 juta per bulan, nah itu kita sudah menjadi bosnya, walaupun kita membayar di bawah standar UMR, karena kita juga usaha melihat perkembangannya juga. Mungkin kan nanti kalau rame, kalau usaha kita laris, kita bisa menaikkan gaji karyawan kita. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Salam amburadul.